Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang skala. Namun sebelum itu, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang materi bilangan bulat, bilangan pecahan, setelah itu ada juga dan bilangan desimal. Nah, ada nggak yang ingat bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan? Ingat, Bu. Nah, kalau ingat, apa bentuk sederhana dari pecahan 10 per 25? 25. Oke, baik. Kalau 3 per 9? 1/3, Bu. Oke, baik. Berarti anak-anak ibu sudah memahami materi sebelumnya. Nah, pada materi tentang menyederhanakan tadi sangat berguna dan sangat membantu kita pada materi kali ini. Nah, pernahkah anak-anak ibu melihat sebuah peta atau denah rumah? Pernah, Bu. Nah, coba kalian bayangkan suatu kota yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer digambar di atas kertas dengan ukuran yang sangat kecil. Apakah gambar tersebut bisa dibuat dengan asal-asalan? Tidak, Bu. Nah, ya betul tidak, karena jika kita ingin menggambar tanpa ukuran yang tepat, maka bentuk kota atau ruangan tersebut akan terlihat aneh dan tidak akurat. Disinilah peran penting dari skala. Skala itu akan memastikan bahwa perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya itu tepat dan akurat. Nah, anak-anak, ibu memiliki dua gambar peta yang berbeda. Yang pertama, peta A dengan skala dan peta B itu tanpa skala. Nah, menurut anak-anak ibu, peta mana yang lebih tepat pada gambarnya? Peta A dengan skala. Nah, ya betul, karena kita emang memerlukan skala dalam menggambar sebuah peta atau denah agar ukuran itu akurat. Nah, apa yang terjadi jika seorang arsitek itu salah dalam menentukan skala ketika membangun jembatan? Apa yang terjadi, anak-anak? Jembatannya tidak efisien dan tidak mudah. Ya, betul sekali. Untuk menghitung skala itu, kita akan belajar pada kesempatan kali ini dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menafsirkan dan menentukan skala pada peta melalui kegiatan eksplorasi gambar peta pada LKPD dengan tepat. Nah, Ibu memiliki sebuah permasalahan peta Indonesia dengan skala 1:1.500.000. Nah, jangan lihat angkanya yang 1 dan 1.500.000, tapi lihat bagaimana angka ini membantu kita untuk mengetahui jarak Indonesia yang sebenarnya. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak ibu tentang skala, ibu akan membagi anak-anak ibu ke beberapa kelompok. Yaitu ini pembagian kelompoknya, bisa dilihat namanya terdapat di kelompok berapa. Nah, ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan dilihat, dibaca petunjuk dari LKPD tersebut dan dikerjakan. Bu, ini katanya, Bu, kalau kita tidak punya peta di rumah berarti tidak ya?
Ya, tapi Elsa tidak pernah melihat peta gitu atau di perpustakaan pasti pernah kan? Di Tahu perpus peta. ada, Bu, di rumah tidak ada. Ya udah, jawab saja tidak. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bu, izin bertanya, Bu, untuk anak lima. Ya. Ini kan ada tuh, Bu, saya mau bertanya untuk anak lima, Bu. Nah, di soal ini kan cuma dibikinnya demikian pula sebaliknya, Bu. Sedangkan di sini kita diminta untuk mencari jarak pada petanya. Sedangkan skalanya di sini tuh gak tertulis berapanya, Bu. Apakah skalanya itu sama dengan nomor 4 ya, 1/500 atau bagaimana, Bu? Ya sama, jadi skalanya itu 1/50.000 ya Bang. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kelompok Elsa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Untuk soal nomor 1 pada LKPD, yaitu apakah kalian mempunyai peta? Peta apa yang ada di rumah kalian? Dan mengapa peta berguna? Jawabannya tidak ada. Peta ini berguna untuk melihat zona lokasi suatu tempat atau mengetahui kedudukan suatu tempat, bisa berupa negara, kota, dan lain-lain. Untuk soal nomor 2-nya tertulis pada peta Indonesia tersebut tertulis skala 1/1.500.000. Tahukah kalian apa arti skala 1/1.500.000? Maknanya ya, jika pada peta itu bernilai 1 satuan, jadi pada jarak yang sebenarnya itu bernilai 1.500.000. Ada yang punya jawaban lain anak-anak dari nomor 1 dan nomor 2? Sama untuk lanjut ya. Untuk soal nomor 3, berdasarkan peta Indonesia tersebut, coba kalian jelaskan apa itu skala. Mengapa skala itu berguna? Apa yang akan terjadi jika kalian membuat peta atau zona tanpa menggunakan skala? Jawaban dari kelompok kami adalah skala merupakan perbandingan bentuk atau jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Ini berguna sebagai acuan dalam menentukan lokasi, jarak, atau besar suatu bangunan. Untuk jarak ini jika tidak menggunakan skala pada peta, nanti jarak tidak akan akurat serta tidak bisa membantu kita secara tepat. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, jika pada suatu peta tertulis skala 1/50.000, artinya setiap jarak pada peta 1 cm mewakili 50.000 cm pada jarak sebenarnya. Jika pada peta tersebut jaraknya 12 cm, coba kalian tentukan jarak sebenarnya. Boleh ditulis Elsa. Nah, kan ini 600.000 cm kan, bisa Elsa konversikan menjadi kilometer? Nah, jadi ada yang namanya konversi satuan panjang. Nah, konversi satuan panjang ini jika dia naik satu tangga ada satu tingkat, dia akan dibagi 10. Jika dia turun satu tangga ada satu tingkat, dia akan dikali dengan 10. Nah, dari cm
meter ke kilometer itu dia naik berapa tingkat, Elsa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia naik 5 tangga. Jadi dari sentimeter ke desimeter ini dia naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Terus desimeter ke meter itu dia naik 1 tangga lagi, berarti dibagi 10 lagi. Jika begitu pun selanjutnya, jadi ini dibagi 10. Nah, jika dikalikan 10-nya ini ada berapa, Elsa? Ada 5. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 itu berapa? 100.000. Nah, jadi jika kita ingin mengkonversi dari sentimeter ke kilometer itu akan dibagi sebanyak 100.000. Nah, coba yang saya bagikan 600.000 ini dibagi dengan 100.000 untuk kita konversi ke kilometer. 600.000 dibagi 100.000 hasilnya 6, Bu. Jadi jarak sebenarnya berapa? 6 kilometer. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Soal nomor 5. Demikian pula sebaliknya, jika jarak sebenarnya 1.000.000 cm, coba kalian tentukan jarak pada peta tersebut. Oke, boleh ditulis, Elsa. Kelompok yang lain ada yang berbeda jawabannya dengan Elsa? Sama, Bu. Lanjut nomor 6, Elsa. Nomor 6. Kesimpulan apakah yang kalian dapat tentang pengertian skala pada peta? Kelompok kami menyimpulkan bahwa skala pada peta itu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ada yang lain? Sudah, Bu. Sama, Bu. Nomor 7. Tentukan rumus dari skala pada peta. Rumusnya yaitu jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Ada yang berbeda dengan kelompok Elsa? Sama, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Elsa. Silakan duduk kembali. Baik, Bu. Oke, nah jadi dapat kita simpulkan dari presentasi kelompok Elsa tadi bahwa 1 cm pada peta mewakili 1.500 cm jarak sebenarnya. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak, Ibu akan memberikan kalian kuis. Kuis ini harap dikerjakan selama 5 menit dan selanjutnya nanti dikumpulkan ya. Ini Ibu kasih kertas untuk mengerjakannya. Oke, udah 5 menit. Silakan dikumpulkan anak-anak. Nah, KPD-nya dikumpul juga, Bu? Tidak dibawa pulang saja ya. Oke, sebelum berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apa kesimpulan materi yang anak-anak dapatkan pada pertemuan kali ini? Oke, bentar. Ibu minta Nilam untuk menyimpulkan. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama rumus dari skala, Bu. Rumus dari skala itu adalah jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Nah, untuk yang kesimpulan yang kedua itu, untuk jarak sebenarnya itu adalah jarak pada peta dikali dengan skala. Untuk kesimpulan yang ketiga itu jarak pada peta itu adalah jarak sebenarnya kali skala. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan.
Nilam? Cukup, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya apakah kelas hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.